Amerika Serikat Tribuners ini diam-diam membangun pangkalan militer besar bernilai 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 8 triliun rupiah di wilayah Israel yang berdekatan dengan perbatasan Gaza, Tribuners. Dan kabar ini pertama kali diberitakan oleh harian Israel Yediot Ahronot yang mengutip beberapa sumber pejabat Israel tanpa menyebutkan namanya gitu, Tribuners. Dan dalam laporannya ini, media Israel menyebut bahwa proyek tersebut sebagai bagian nih dari upaya Washington untuk memantau dan juga menegakkan perjanjian gencatan senjata Tribuners, tepatnya yang sedang berlangsung di Palestina. Rencana tersebut menandai eskalasi signifikan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah gitu ya, terutama setelah 2 tahun perang antara Israel dan juga militan Hamas yang menelan ribuan korban jiwa. Maksud Iraka bahkan mungkin puluhan ribu korban jiwa gitu ya, Tribuners. Dan ini tapi belum ada tanggapan resmi, Tribuners, baik dari pemerintahan Amerika Serikat maupun juga Israel mengenai laporan pembangunan pangkalan ini. Namun dilaporkan Tribuners bahwa proyek ini bukan hanya bertujuan untuk memantau gencatan senjata aja, tapi juga untuk memperkuat pengawasan atas distribusi bantuan kemanusiaan dan juga memastikan stabilitas pasca perang di Gaza. Dan sekira 200 personel militer Amerika Serikat Tribuners saat ini sudah berada di pusat koordinasi sipil militer di Kiryat Gat, Israel Selatan untuk menjalankan fungsi serupa. Di pangkalan baru ini, Tribuners disebut akan memiliki skala dan juga fungsi yang jauh lebih besar, termasuk kendali atas distribusi bantuan internasional ke jalur Gaza. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pejabat Israel, Tribuners, yang mengklaim bahwa pusat koordinasi ini nantinya tuh akan mengambil alih kendali gitu, kendali penuh atas distribusi bantuan internasional begitu. Dan pihaknya juga menggantikan mekanisme pengawasan oleh otoritas militer Israel atau Kogat. Meski begitu, Tribuners lokasi pasti dari pangkalan ini belum diumumkan gitu. Dan survei juga analisis keamanan disebut masih berlangsung nih, Tribuners, untuk menentukan area mana sih yang paling strategis dan juga aman untuk membangun pangkalan ini. 1 bulan setelah deklarasi gencatan senjata di jalur Gaza diberlakukan, Tribuners, ternyata kondisi di lapangan ini masih jauh dari kata damai, Tribuners. Dan seperti yang kita tahu ya, serangan Israel ini masih terus berlanjut meskipun sebelumnya telah menyepakati pelaksanaan gencatan senjata gitu ya. Serangannya masih terus berlanjut hampir setiap hari dan juga menewaskan ratusan warga Palestina. Selain itu, serangan-serangan ini Tribuners juga bikin bantuan kemanusiaan ini jadi sulit masuk nih ke wilayah Gaza karena wilayahnya ini udah hancur lebur akibat perang yang berkepanjangan gitu. Dan meskipun gencatan senjata sudah diumumkan pada 10 Oktober 2025 lalu, ternyata kekerasan di Gaza ini belum benar-benar berhenti, Tribuners. Dan laporan dari kantor media pemerintahan Gaza ini mencatat bahwa Israel ini telah melakukan banyak sekali pelanggaran gencatan senjata, Tribuners. Jadi pihaknya ini mencatat sedikitnya 282 kali gitu ya. Israel ini telah melakukan pelanggaran gencatan senjata antara 10 Oktober hingga 10 November 2025. Dan pelanggaran tersebut, Tribuners, ini meliputi serangan udara, kemudian tembakan artileri, dan juga penembakan langsung terhadap warga sipil Gaza. Dan adapun rinciannya, Tribuners, Israel ini menembaki warga sebanyak 88 kali. Kemudian melakukan penyerbuan di daerah pemukiman di luar garis kuning sebanyak 12 kali. Dan mengebom wilayah Gaza sekira 124 kali. Dan militer Israel atau militer Zionis ini juga menghancurkan properti milik warga sekira 52 kali. Dan selain itu, Tribuners, 23 warga Palestina ini juga dilaporkan kembali ditahan selama periode tersebut. Selain itu, akses penyaluran bantuan di Gaza ini juga masih belum sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata begitu ya, Tribuners. Jadi masih ada yang tersendat-sendat, masih ada bantuan-bantuan dari banyak negara yang belum bisa memasuki Gaza, wilayah Gaza begitu. Dan laporan dari Program Pangan Dunia atau WFP Tribuners ini menunjukkan ternyata hanya setengah dari bantuan pangan yang berhasil memasuki wilayah Gaza. Sedangkan Koalisi Lembaga Bantuan Palestina ini menyebutkan bahwa jumlah bantuan yang masuk ternyata ini hanya seperempat dari kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui oleh pihak Israel dan juga Hamas sebelumnya.
Dan ini tercatat dari 10 Oktober hingga 9 November, Tribuners ternyata hanya ada 3.451 truk saja yang bisa mencapai Gaza. Dan angka ini, Tribuners, ini jauh banget dari kebutuhan yang sebenarnya ya, Tribuners, yaitu sekitar 600 truk per harinya, begitu. Dan laporan serupa juga diungkap oleh kantor media pemerintahan Gaza, Tribuners. Dan hingga 6 November lalu, ternyata hanya ada 4.453 truk saja yang berhasil masuk dan menyalurkan bantuan di jalur Gaza. Padahal nih Tribuners, seharusnya ini ada 15.600 truk selama periode tersebut yang memasuki Gaza untuk menyalurkan atau mendistribusikan bantuan. Dan proses pemeriksaan ketat dari pihak Israel disebut menjadi penyebab utama adanya keterlambatan dan juga tersendatnya bantuan-bantuan atau truk-truk pengangkut bantuan ini untuk bisa mencapai wilayah jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.